kurikulum pendidikan Islam ini adalah semua aktivitas pengetahuan dan pengalaman yang disengaja secara sistematis diberikan oleh pendidik kepada peserta didiknya. Adapun komponen-komponen dari kurikulum pendidikan Islam ini, yang pertama tujuan dari kurikulum. Kurikulum pendidikan Islam bertujuan menanamkan kepercayaan dalam pemikiran dan hati generasi muda, pemulihan akhlak, dan membangunkan jiwa rohani. Dan juga kurikulum pendidikan Islam ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan secara kontinu, gabungan pengetahuan dan kerja, kepercayaan dan akhlak, serta penerapan amalan teori dalam hidup. Yang kedua ada namanya strategi atau metode kurikulum. Metode ini adalah cara yang digunakan oleh tenaga pendidik dan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, metode merupakan alat untuk menciptakan interaksi antara guru dan pelajar dalam mempelajari sebuah materi tertentu. Selanjutnya, kesimpulannya akan dibacakan oleh teman saya, Windy Wulandari. Kepada Windy, saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan penyampaian kesimpulan dari Reza, yaitu yang ketiga, materi kurikulum. Materi kurikulum pendidikan agama Islam seharusnya bersentuhan dengan segala aspek kehidupan manusia yang bersumber pada Al-Quran dan hadis, serta penalaran logis dan hasil observasi yang kaya dengan pengetahuan dan pengalaman hidup dan kehidupan. Yang keempat, evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum ialah suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai segala sesuatu dalam aktivitas pendidikan, baik menyangkut materi, guru, siswa, serta aspek pendukung lainnya. Evaluasi digunakan untuk mengukur sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan itu tercapai. Kurikulum dalam pendidikan Islam dikenal dengan manhaj yang bermakna jalan yang terang, atau jalan yang terang yang dilalui oleh manusia pada berbagai bidang kehidupannya. Kurikulum pendidikan agama Islam itu adalah ajaran pokok Islam yang meliputi masalah akidah, syariah, dan akhlak. Tiga ajaran pokok kemudian dijabarkan dalam bentuk rukun Islam, rukun iman, dan ihsan. Dari ketiganya lahirlah ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu akhlak. Mungkin sekian kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Kalau ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin-poin yang sudah disampaikan oleh pemakalah tentang kurikulum. Sekarang silahkan kalau ada yang mau bertanya langsung secara lisan, kalau secara tertulis sudah saya lihat banyak ini bagus pertanyaannya. Ada juga yang sudah dijawab, ada yang belum dijawab. Kalau ada yang belum mau ditambahkan jawabannya pemakalah ini pertanyaan kawan-kawan silahkan. Ada yang mau merespon? Ini saya baca satu pertanyaan, tapi pertanyaannya sudah mengarah ke pengembangan kurikulum ya. Kalau dalam ilmu pendidikan Islam ini, kita baru mengenal poin-poin dasar saja tentang apa itu kurikulum dalam perspektif Islam. Tadi dikatakan dasarnya apa, kemudian apa prinsip-prinsipnya, kemudian bagaimana pandangan Islam tentang kurikulum. Itu yang lebih diapakan ya. Ini sudah masuk ke pengembangan. Silakan ada yang mau, ini ada pertanyaan ini pemakalah, apakah bisa dijawab? Atau ada nih bagaimana cara pengembangan kurikulum di era saat ini? Lalu bagaimana mengetahui tingkatan keberhasilan pelaksanaan kurikulum? Oh, jawabannya udah ada ini. Sudah ada dijawab langkah-langkahnya melalui kegiatan pendidikan. Bukan. Jadi langkah pengembangan kurikulum itu dia adalah nanti mata kuliahnya ada tersendiri nanti pengembangan kurikulum. Dia ada mekanisme tahap-tahapnya. Pertama membentuk tim dulu ya. Ada tim. Kalau kurikulum nasional ada timnya Badan Nasional Standar Pendidikan.
Jadi tim itulah yang berkumpul mereka, lalu bermusyawarah, lalu merancang, mengkaji kebutuhan-kebutuhan. Nah itu. Lalu nanti ada alur-alurnya, apa yang dilakukan kajian, setelah dilakukan kajian diminta masukan, diuji coba, sampai kepada uji coba itu juga melalui tes-tes dan sebagainya. Itu kalau pengembangan kurikulum. Dalam penelitian itu ada model namanya model pengembangan kurikulum, model-model pengembangan. Nah, itu jawabannya ya. Di sini dijawab menentukan pilihan untuk proses, menentukan pengelolaan, ya oke. Oke, kemudian ada lagi. Silakan pemakalah memberi tanggapan pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan, silakan. Halo? Siapa tadi? Ya, Lara. Bisa membaca pertanyaan kawan di Google Classroom sambil Zoom? Pemakalah? Oke, kalau ada yang masih mau ditanggapi oleh pemakalah atau ada yang masih mau bertanya dengan langsung, silakan. Karena makalahnya udah bagus ini, sudah banyak yang dibahas ini. Cuman dari semua ini kita ingatkan kepada kita semua yang perlu ditekankan, nanti dibaca lagi, dikuatkan lagi pemahamannya, pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum itu bisa dalam pengertian sempit, bisa dalam pengertian luas. Kalau yang luas, semua pengalaman siswa itu kurikulum. Makanya kurikulum itu terbagi, dia ada kurikulum intra-kurikulum, ada ekstra-kurikulum. Kurikulum intra, ekstra. Bahkan ada hidden kurikulum, kurikulum tersembunyi. Nah, itu yang perlu diperdalam pemahamannya ya. Kemudian komponen kurikulum. Ini komponen kurikulum biasanya minimal ada 4. Setiap kurikulum ada tujuan. Yang disebut kurikulum itu bukan materi, bedakan ya. Kurikulum itu ada tujuan, ada materi, ada strategi, ada evaluasi. Itu komponen kurikulum. Jadi kalau orang menyebut kurikulum, mana kurikulumnya? Bukan mana materinya, bukan mana bukunya, tetapi di dalam kurikulum itu pasti ada tujuan, ada materinya, ada evaluasi, ada strategi. Nah, itu yang dibuat dalam pemakalah, itu ada tujuan, strategi, materi, evaluasi, itu komponen kurikulum. Nah, untuk melihat pengembangannya nanti keempat-empatnya harus dikembangkan. Nah, kalau tadi ada yang bertanya bagaimana mengembangkannya, nah dikembangkanlah semuanya itu mulai dari tujuan dulu. Jadi mengembangkan kurikulum dimulai dari merumuskan tujuan. Nah, kalau dilihat dalam konteks pendidikan Islam, maka kurikulum itu harus sesuai dengan tujuan Islam. Itu dia. Apa tujuan Islam? Itulah tujuan pendidikan dalam Islam, dalam pendidikan Islam. Sekarang pertanyaannya, apa tujuan pendidikan Islam dalam pembahasan kita minggu kemarin? Nah, tujuan kurikulum harus mengarah ke situ. Materinya apa dalam Islam itu?
Oh, panjang kajinya. Kita kaji dulu, apa materi pendidikan? Ada materi, kalau ayat dalam Al-Quran, ada ayat kauliyah, ada ayat kauniyah. Nah, ayat kauliyah ini, ayat kauniyah. Nah, itu yang perlu diperdalam, kemudian apa ciri-cirinya. Oke, saya kira itu. Silakan pemakalah memberi tanggapan, kalau pertanyaan, kalau masih ada yang mau ditanggapi. Kemudian ciri-ciri pendidikan, kurikulum pendidikan Islam, itu harus menjadi catatan itu ya. Ciri-cirinya, azas-azasnya, itu juga harus ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam, diantaranya adalah keseimbangan antara mata pelajaran agama dan mata pelajaran umum. Nah, barangkali itu yang perlu ditekankan kepada Anda. Oke. Masih ada pertanyaan yang belum terjawab? Yang bertanya silakan. Yang mengajukan pertanyaan. Masih ada? Nampaknya pertanyaan sudah dijawab semua nih. Izin bertanya, pengembangan kurikulum yang rencana tidak efektif, maka gimana tindakan Anda jika Anda melaksanakannya? Pengembangan kurikulum yang direncanakan tidak efektif. Oh ya, evaluasi. Kurikulum itu terus dievaluasi ya. Kalau umpamanya di sekolah, kalau nasional itu kurikulum itu dievaluasi sekali dalam 10 tahun. Pemakalah kurikulum sekarang itu apa namanya pemakalah? Yang berlaku sekarang di negara kita apa nama kurikulumnya? Windy? Halo Windy? Ya Pak. Apa nama kurikulum yang berlaku sekarang? Ke-13 Pak. K13. K13 itu kapan mulai berlakunya? 2000. Nggak tahu Pak. K13 namanya saja kurikulum 2013, berlakunya mulai tahun 2013. Lah masa nggak tahu? Kalau disebut kurikulum 2013, berarti kurikulumnya berlaku mulai tahun Windy? Iya Pak, 2013 Pak. 2013. Sekarang tahun berapa? 2021. Sudah berapa tahun berlakunya kurikulum itu? 8 tahun Pak. 8 tahun. Sebelum 2013, kurikulum yang berlaku tahun 2000 berapa? KTSP 2006. Ada 7 tahun. Jadi tidak ada pasti tahunnya. Tergantung kebijakan politisnya, tergantung kebutuhannya, tergantung kondisi masyarakat yang membutuhkan. Kalau kurikulum itu sudah tidak relevan, maka kurikulum itu harus dikembangkan, dikaji, dikembangkan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Tuh. Nah, itu pertanyaan yang bisa ditanggapi. Yang belum terjawab, saya lihat itu ya. Ada lagi yang belum terjawab? Pertanyaannya silakan disampaikan. Ini sudah dijawab. Mengapa kurikulum itu sudah lebih difokuskan pada hasil belajar? Bukan, kurikulum tidak fokus kepada hasil. Evaluasinya ya. Evaluasi kurikulum sebenarnya memang tidak ke hasil ya. Evaluasinya dua itu, ada proses, ada hasil. Ketercapaian kurikulum itu dilihat dari dua, ada proses, ada hasil. Kenapa sekarang lebih banyak ke hasil? Itulah kesalahan guru itu. Jadi Anda jadi guru nanti jangan menilai keberhasilan itu hanya dari segi
hasil, tapi dinilai dari segi proses. Anda kuliah setiap hari pakai Zoom, itu saya nilai itu. Siapa yang tidak hadir, siapa yang hadir. Hadir saja itu sudah saya nilai sebagai Anda mengikuti perkuliahan dengan baik. Walaupun ada yang tidur-tidur, sekarang ini yang banyak yang tertutup gambarnya, ini entah tidur, entah gimana, nggak tahu saya ini. Ini yang tertutup-tutup, ini mungkin sedang tidur dia ini, nggak tahu kita kan. Nah, yang kuliah, yang betul-betul kuliah kan yang terbuka aja ini. Tapi minimal udah buka Zoom juga dia udah lumayan lah. Nanti rekamannya kan ketahuan nanti siapa yang tidur, kan nampak dari sini nanti. Siapa yang betul-betul kuliah. Jadi evaluasi kurikulum itu dua ya, yang dinilai hasilnya dan prosesnya. Itulah sekarang yang disebut dengan assessment. Nah, itu. Jadi jangan biasakan kita menilai hasil. Karena kalau hasil itu dia bisa saja mencontet. Kan betul pemakalah ya, Windy. Siapa lagi pemakalah tadi? Mirfa ya? Iya, Pak. Mirfa. Kalau ke hasil, bisa saja hasilnya mencontet. Tapi dinilai bagaimana dia prosesnya. Pertanyaannya mengapa itu Windy? Mengapa orang banyak guru menilai hasilnya kira-kira? Itu pertanyaannya. Apa jawabannya itu pemakalah? Mengapa kurikulum itu sudah lebih difokuskan kepada hasil? Nah, kan itu pertanyaannya. Mirfa, gimana jawabannya tuh? Hah? Apa yang mempengaruhi kenapa orang pertanyaannya seolahnya lari ke guru nampaknya ini. Kenapa guru lebih memfokuskan penilaian itu kepada hasil belajar, bukan kepada proses? Kata saya tadi ada proses. Nah, sekarang timbul pertanyaan, kenapa yang dinilai hasil saja, Pak? Ah, itu. Siapa yang bisa menjawab? Tunjuk tangan. Kalau pemakalah nampaknya tidak berani menjawab. Ada yang menjawab? Kalau enggak, saya tunjuk orang menjawab. Siapa yang jarang nampak? Coba Ica gimana? Ica Primadona. Tolong dibantu pemakalah Ica. Halo? Kok lari Ica tadi dipanggil namanya? Enggak, Pak. Sinyal tadi, Pak. Saya kira lari tadi. Berpindah Zoom-nya. Nah, apa itu Ica? Dibuka lah mood-nya. Kalau salah mohon maaf ya, Pak. Oh iya, enggak masalah. Mungkin gurunya belum memahami bagaimana cara kerja kurikulum yang sebenarnya mungkin, Pak. Enggak, pertanyaannya mengapa? Tentu jawabannya karena. Karena gurunya belum memahami arti bagaimana cara mengembang kurikulum. Iya itu jawabannya. Karena guru belum paham substansi kurikulum, cara menilai kurikulum. Hati-hati menjawab itu. Kalau pertanyaannya mengapa, berarti jawabannya karena. Ya, nah itulah Anda kuliah sekarang ini. Orang yang kenapa jawaban lainnya karena guru instan supaya mudah.
Supaya mudah dinilai hasilnya. Sama orang bikin pabrik kerupuk, dia hanya menunggu di ujung saja gimana keluar outputnya. Oh ini tidak bagus ini. Di mana tidak bagusnya dia tidak tahu. Nah itu kalau guru biasanya menilai kepada hasil. Oke. Menurut pemakalah, bagaimana cara mengelola kurikulum tersebut dengan baik dan berjalan dengan baik, dan apakah risiko dalam pembuatan kurikulum tersebut? Oh, ini pertanyaannya kurang jelas ini. Bagaimana cara mengelola kurikulum? Lebih tepatnya bukan mengelola, kurikulum itu dikembangkan, diimplementasikan. Nah, itu pertanyaannya ya. Bagaimana mengimplementasikan kurikulum? Siapa yang mengimplementasikan kurikulum? Guru. Jadi kurikulum itu ibarat kendaraan, penumpangnya adalah siswa, sopirnya adalah guru. Nah, tolong diingat itu ya. Baik buruknya kurikulum sangat tergantung kepada guru. Bagaimana cara menerapkan kurikulum? Nah, itulah Anda nanti kuliah semester 3, semester 4, semester 5. Ini jawabannya, menjawab pertanyaan ini. Untuk menjawab pertanyaan ini Anda kuliah semester 3, semester 4. Ada terkait perencanaannya dulu, ada terkait strategi mengajarnya, ada terkait metode pengajarannya, ada terkait evaluasi pembelajarannya. Nah, itulah cara melaksanaan kurikulum itu. Paham, Tom? Paham, Pak. Apakah risiko membuat kurikulum? Risikonya bisa berhasil, bisa tidak. Kurikulum itu pasti ada risikonya ya, bisa berhasil, bisa tidak. Anda pemanya mau mengajar anak mengajar komputer, praktik Microsoft, tentu disiapkan kurikulumnya. Apakah kurikulum itu berhasil atau tidak? Itulah risikonya. Nah, keberhasilan atau tidak itu tergantung kepada Anda menyiapkan pembelajarannya atau tidak. Oke, itu pertanyaannya. Oke. Sudah ada jawabannya. Nah, ini satu lagi pertanyaan. Menurut pemakalah, bagaimana perkembangan kurikulum pendidikan Islam di era kita saat ini? Nah, ini penting ini. Waktu kita masih ada 7 menit lagi pemakalah. Silakan. Windy dan Mirfa. Kalau enggak silakan. Bagaimana perkembangan kurikulum pendidikan Islam di era saat ini? Nah, ini. Silakan Windy. Pemakalah silakan. Sudah dijawab, Pak. Di mana? Di bawah, Pak. Saya akan udah menjawab. Yang mana ini? Coba diungkap. Coba dibuat rangkuman jawabannya sedikit supaya terekam oleh Zoom. Bagaimana perkembangan kurikulum pada saat ini, yaitu dapat dinilai bagus. Yang kita lihat dari ciri-cirinya, yang pertama yaitu mewujudkan pendidikan yang berkarakter, kemudian menciptakan pendidikan yang berwawasan lokal, dan yang terakhir menciptakan pendidikan yang ceria dan bersahabat, Pak. Itu ciri-cirinya. Yang ditanyanya bagaimana perkembangan. Ada tambahan, Mirfa? Kalau menurut saya, Pak, perkembangan kurikulum pendidikan Islam saat ini tuh sudah baik. Tapi, Pak, dengan adanya kurikulum ini
ya kurikulum sekarang ini Pak, banyak mungkin siswa yang merasa kesulitan belajar Pak, karena harus dituntut aktif oleh si pendidiknya Pak. Terus menyebabkan siswa ini kurang ilmu pengetahuannya karena terlalu fokus untuk aktif gitu Pak. Jadi kayak misalnya kan contohnya aja Pak, sekarang kan Pak kuliah online kan Pak. Jadi apa namanya kan guru misalnya guru ngasih tugas gitu Pak. Apalagi online, jadi siswa itu pasti banyak cari di Google gitu Pak. Jadi kurang ilmu pengetahuannya tuh Pak, karena langsung aja gitu dapat udah jawabannya Pak. Kalau menurut saya kayak gitu Pak. Ada yang mau menanggapi betul itu? Izin menanggapi, Pak. Rahma, silakan. Kalau menurut saya, Pak, kalau dari penerapan kurikulum pendidikan pada saat era pandemi ini lebih bagus, Pak, karena siswa itu lebih tahu akan teknologi. Nah, dengan Google tersebut, dia akan lebih bisa mencari dan menggali informasi apa yang dia butuhkan, Pak. Oh iya, ini berarti Anda ada dua aliran nampak oleh saya ini. Ada yang menganggap dengan ditantang secara mandiri, Anda lebih menganggap ilmunya kurang. Yang berilmu itu Anda anggap adalah yang disodorkan, yang disuapkan oleh dosen. Tapi ada juga yang menganggap justru semakin tidak dengan dosen, saya semakin hebat. Anda terbagi dua aliran sekarang saya lihat ini. Sebenarnya kalau menurut saya, Anda lebih hebat sekarang ini ketimbang Anda duduk di kelas mendengarkan dosen berbicara. Lebih hebat. Saya baca makalahnya tadi, bagus. Isinya lengkap, pertanyaannya bagus, jawabannya sudah bagus. Itu lebih hebat Anda itu. Anda lebih siap menghadapi tantangan. Ketimbang Anda mendengarkan saya berceramah 1 jam, masuk telinga kanan, keluarnya di mana? Di mana keluarnya? Keluar di telinga kiri. Dan ilmu yang saya berikan kepada Anda bisa saja tidak update. Tapi dengan Anda mencari sendiri, Anda bisa menemukan sendiri. Itulah pembelajaran modern itu. Pembelajaran abad 21 jangan lagi berharap Anda akan mendapatkan ilmu dari dosen. Pembelajaran abad 21 menantang mahasiswa itu, para siswa belajar lebih aktif, kreatif, mencari, menciptakan sendiri, menemukan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya. Sesuatu yang tidak bermanfaat, please buang saja, tidak penting itu. Termasuk apa yang saya sampaikan hari ini, kalau tidak bermanfaat untuk diri Anda, buang saja. Lalu mana yang bermanfaat, cari sendiri mana yang bermanfaat untuk diri Anda. Gitu. Nah, itu ciri-ciri orang hebat itu seperti itu, saudara. Karena ilmu itu dia hanya akan berguna untuk kita kalau dia bermanfaat untuk diri kita. Kurikulum itu hanya akan berguna untuk Anda kalau bermanfaat. Kalau apa yang saya ajarkan ini tidak bermanfaat, silakan dibuang saja, tidak penting itu. Tapi kalau merasa masih ada manfaatnya, umpamanya tadi saya katakan, bahwa ilmu kurikulum itu harus dinilai prosesnya, juga dinilai hasilnya, Anda kira itu bermanfaat, tolong dicatat, diperhatikan. Nanti Anda jadi guru, tolong juga menilai siswa, jangan hanya dari hasil. Paham, Tom? Paham, Pak. Jadi, kalau Mirfa, betul juga memang agak sedikit kewalahan ya kalau dari segi keilmuan, tetapi yang sedikit yang Anda peroleh, tolong digarisbawahi ini ya, sedikit ilmu yang Anda peroleh karena Anda yang mencari dan menemukannya, lebih baik daripada segudang ilmu yang Anda dengarkan, Anda terima dari guru,
Karena mungkin saja apa yang disampaikan oleh dosen itu ilmunya tidak bermanfaat bagi Anda. Itu. Maka ke depan itu nanti Anda akan diajarkan model-model pembelajaran itu bukan ceramah, tetapi inquiry, discovery learning, mencari dan menemukan, cooperative learning, berdiskusi bersama dengan siswa, dengan kawan. Itulah cara pembelajaran nanti untuk menerapkan kurikulum pembelajaran itu. Paham, Tom? Di akhir perkuliahan ini saya ingatkan kembali kepada ilmu pendidikan Islam yang materinya kurikulum. Saya ingatkan kepada Anda, yang paling penting dalam kurikulum pendidikan Islam adalah keseimbangan. Anda belajar TIK boleh jurusan Anda itu, tapi harus seimbang antara jasmani, rohani, qalbu Anda. Jangan terlalu banyak membaca buku-buku yang hanya mengasah pikiran tetapi tidak mengasah qalbu Anda. Itu intinya kurikulum pendidikan Islam. Keseimbangan antara batin dan jasmani, rohani, qalbu, rohani kita, itulah kurikulum yang terbaik itu. Kalau ditanya, apa sih kurikulum yang terbaik, Pak? Jawabannya adalah kurikulum yang menyeimbangkan kebutuhan jasmani dan rohani kita. Oleh sebab itu di bulan Ramadan ini boleh membaca buku apa saja, tapi jangan sampai lupa membaca Al-Quran. Itu kurikulum pendidikan Islam itu. Paham, Tom? Paham, Pak. Ya, boleh Anda mengerjakan tugas apapun dari dosen, tapi jangan lupa tugas Anda puasa dan sholat tarawih. Itu kurikulumnya. Pesantren Ramadan ini adalah kurikulum pendidikan Islam yang paling canggih. Canggih, tidak ada secanggih Ramadan ini. Lengkap semuanya. Dilatih kita membaca Al-Quran, dilatih kita menahan diri, dilatih kita sholat lama-lama di malam hari, dilatih kita bangun tengah malam supaya besok di luar Ramadan terbiasa sholat tahajud, dilatih